nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus, Dia teramat baik bagi kita dulu sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik, amin. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama membuka ibadah kita. Sebelum itu saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di ketika kami susah, di ketika kami senang, Tuhan Kau selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur sebab sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang, kami mau menyembah-Mu ya Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji dan menyorakan nama-Mu yang hidup, nama-Mu yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami, jamah, urapi hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan segala yang kami punya ini kami boleh persembahkan kepadamu, hanya kepadamu saja Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Kau yang bertata saja, Kau yang berkuasa, Kau yang turun atas ibadah kami ini Tuhan. Kami menolak segala roh-roh jahat yang ingin mengacaukan ibadah kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Roh-Mu saja yang turun atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat dan tanpa kurang suatu apa-apa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau datang lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau ucapkan bahwa Dialah Allah, Dia adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan, Bapa, Kau sungguh setia dalam kehidupan kami. Bapa, Kau Allah yang mulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Sebab Kaulah Tuhan segalanya dalam kehidupan kami, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita mau nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita mau katakan sekali lagi bahwa Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kamu, sebab di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Tenanglah jiwaku,
aman bersamamu lebih dari harta, sebab Kaulah Allah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Lebih sungguh lagi kita katakan, sebab Dialah Allah yang selalu menyediakan keperluan kita. Yesus, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, kasih setiamu Kau menyediakan yang tulus. Sebab Kau yang setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau datang lebih sungguh lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu lah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Yesus, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Sumber pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari kita sembah namanya, Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Segala harapanku, segala kepunyaanku hanya kami berikan kepadamu, Yesus Tuhan.
Tuhan, kami bangga miliki Allah, Bapa yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kau yang tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Kau yang tahu segala kebutuhan kami saat-saat ini ya Bapa. Untuk itu kami mau lebih lagi dan lebih lagi hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan saja sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk toleh kanan dan toleh kiri, muka dan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu pada pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam namanya. Sebab Kaulah firman yang menerangi jalan kami ya Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Kau yang setia menjaga kami ya Tuhan, dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab kebenaran-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab dalam namanya kita diberi pengharapan, sebab di dalam kuasa-Nya kita diberi kebebasan. Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi kita katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam Kau Tuhan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh.
meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita mau undang Tuhan, jamah hati kita. Dan kita mau katakan, tak ada kata apapun dan perbuatan apapun yang bisa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebaikan-Mu lebih dari apapun yang bisa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami dengan segala kerinduan kami. Kami mau datang Tuhan. Kami mau balas segala apapun yang kami bisa balas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Sama-sama kita katakan, akan ku dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas. Tidak ada kata yang bisa kami balaskan Tuhan kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dapat kami balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab itu kami mau katakan, Kau Allah yang setia. Setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Sebab di dalam-Mu-lah sumber pengharapan kami. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Kau selalu
selamatkan hidupku. Lebih sungguh lagi kita katakan, dengan apa kan ku balas. Benar Tuhan, tak ada yang bisa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa adanya. Yesus Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa adanya. Yesus Tuhan, haleluya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Lebih sungguh lagi katakan, dengan apa kan ku balas. Dan Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, tak ada kata yang bisa kami balas Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kepada hamba-Nya yang bertugas bersama. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Allah. Bersyukur Yesus. Sungguh Tuhan, pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka pikiran telinga hati kami. Kami mau tertuju hanya kepada Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Sungguh jika sampai detik ini saudara, jika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan
sampai saat ini kita semua masih berada di suasana pandemi corona. Ya, dan bahkan kalau Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa virus corona ini terus bermutasi, ya, dan ada varian baru lagi yang namanya Mu, ya. Dan karena pandemi corona ini semuanya harus menjalani aturan protokol kesehatan yang ketat. Ya Saudara, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin setiap hari harus meningkatkan imun, ya, dengan cara makan yang banyak, minum vitamin, ya, minimal vitamin C, terus ditambah vitamin D atau apalah. Sampai saya beberapa waktu yang lalu ketemu seseorang, dia minum sambiloto ditambah bawang, Saudara. Kalau saya hanya bawang putih setiap pagi dan ada vitamin juga. Dan beberapa minggu yang lalu ketika saya antar anak saya yang besar si Angel ke dokter karena dia ini suka makan telat, katanya diet, Saudara, ya. Akhirnya dia sakit perut, dia tidak kuat dan saya bawa ke dokter. Dan dokternya katakan jangan diet dulu, Mbak Angel. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini harus banyak makan, harus minum vitamin. Karena sekarang ini ibaratnya seleksi alam. Ini kata dokternya, Saudara. Ya, yang sehat dia akan bertahan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini itu sebegitunya setiap orang memperhatikan dan menjaga tubuh jasmaninya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan tubuh rohani kita? Ya. Apakah saat-saat ini kita hanya fokus kepada kesehatan tubuh jasmani, sedangkan kita membiarkan tubuh rohani kita? Tuhan tidak ingin situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita jalani, kita hanya sibuk menyehatkan tubuh jasmani kita. Ya, tetapi yang Tuhan mau, Saudara, mulai pagi hari ini kita harus terus memperhatikan dan menjaga tubuh rohani kita. Amin. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini hanya sementara, ya. Kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datang kedua kalinya, tetapi sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan pasti datang. Amin. Ya, dan kita harus sadar dan selalu ingat bahwa rumah kita di bumi ini hanyalah sementara, Saudara, dan yang kekal adalah di surga sana. Makanya firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita harus terus jaga tubuh rohani kita. Apa yang kita jaga? Ada dua hal, yaitu yang pertama kita harus terus menjaga hati kita. Katakan bersama-sama, jaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati kita, Saudara? Karena Tuhan itu selalu menguji setiap hati kita. Kita akan buka di dalam Amsal 17. Amsal 17 ayat yang ketiga. Amsal 17 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuih adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi setiap orang ketika dia bekerja atau ketika dia melakukan setiap aktivitas pasti punya tempatnya masing-masing, ya. Jadi orang yang kerjanya melebur perak dan emas itu membutuhkan tempat peleburan, dan tempat melebur perak dan perapian untuk melebur emas itu namanya kuih, sesuai yang Amsal sampaikan, ya. Dan untuk mendapatkan perak dan emas yang bagus itu dibutuhkan proses yang lama, Saudara, yaitu dibakar dalam perapian. Jadi semakin lama dibakar, emas dan perak tersebut akan semakin memperlihatkan keindahannya. Dan kitab Amsal yang baru saja kita baca, ini membandingkan kuih itu dengan hati manusia, Saudara. Ya. Kuih adalah untuk melebur perak dan perapian, untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Jadi kitab Amsal membandingkan kui itu dengan hati manusia. Apakah kita kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini? Apakah kita mampu bertahan menghadapi ujian hidup ini? Dan semuanya itu saudara, seperti api peleburan yang akan membakar hati kita. Di mana tempat pembakarannya? Di hati saudara. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, hati kita punya peranan yang sangat penting. Ya. Tuhan yang melihat hati kita. Apakah hati kita tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan dan sudah tidak percaya lagi? Hati itu adalah tempat untuk menguji semua keinginan kita, antara keinginan daging dan keinginan roh yang ada di dalam hidup kita. Termasuk saudara, ketika kita disakiti, ada keinginan untuk balas dendam, ya, karena sudah sakit hati. Ataukah kita harus mengampuni dan mengasihi? Itu hati saudara, ya. Jadi semua masalah, persoalan, beban hidup itu seperti api yang membakar di hati kita. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengizinkan semuanya ini. Tuhan setiap saat menguji hati kita supaya hati kita semakin murni. Amin. Semakin kuat dan bertahan di dalam kebenaran. Itulah hati yang mau dilihat Tuhan saat-saat ini. Ya. Kita akan buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekarang kita akan buka di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya jaga hati kita terus menerus, supaya ketika Tuhan menguji hati kita, Dia mendapati kita tetap setia. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberkati dan memulihkan setiap kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita jaga? Yang pertama, kita harus terus jaga hati. Yang kedua, kita harus terus menjaga pikiran kita. Katakan jaga pikiran. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sadari atau tidak, itu pikiran menentukan hidup kita. Ya, pikiran yang baik dan rohani itu pasti akan menuntun kita kepada hidup yang rohani juga. Sebaliknya saudara, pikiran yang negatif dan yang jahat itu akan menuntun kita kepada hidup yang penuh dengan dosa. Jadi apa yang terjadi di dalam pikiran itu tergantung pada apa yang masuk di dalamnya. Ya. Ketika anak saya si Angel memasuki pembelajaran SMA, ya, karena dia dari swasta masuk ke negeri dan negerinya negeri favorit saudara, dia sempat kaget. Ternyata teman-temannya semua anak les-lesan, ya, mau anak GO, anak Inten, anak mana, anak les-lesan semua. Jadi ketika ada pertanyaan itu hampir satu kelas semua angkat tangan. Jadi dia sempat shock seperti itu ya. Dan si Angel itu sempat kepikiran juga dan bilang, wih semua temanku pinter-pinter ya. Kalau dulu ketika aku masih SMP, sekalipun mereka juga rata-rata les. Tetapi ketika ada pertanyaan dari guru paling ada 1 atau 2 atau 3 anak. Termasuk aku angkat tangan. Tapi sekarang mah hampir semua isi kelas itu semua angkat tangan.
Saya bilang pada anak saya, kamu gak usah khawatir, gak usah mikir yang macam-macam. Yang penting kamu belajar terus dan paling penting andalkan Tuhan. Kamu gak usah takut, saya bilang gitu. Sejelek-jeleknya semua sama-sama makan nasi, benar enggak saudara? Ya, jadi gak usah pikiranmu teracuni yang macam-macam. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu saya tanya, beberapa hari yang lalu, gimana sekolahmu? Dia jawab lancar-lancar saja tuh. Nilaiku juga beberapa 100, adalah yang 95, 98. Tapi ya pokoknya semuanya it's okay, dia bilang seperti itu. Dan saya bilang puji Tuhan, pokoknya percaya saja selama kamu andalkan Tuhan dan kamu juga belajar karena harus ada usaha di dalamnya. Tuhan pasti akan menolongmu, pasti akan memampukanmu. Jadi karena tujuan saya nggak mau pikiran anak saya itu teracuni dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Gimana ya teman-teman saya kok les-lesan semua, apalagi les-les yang mahal-mahal. Saya nggak mau itu teracuni di dalam pikiran anak saya, saudara. Saya sebagai orang tua hanya menguatkan pokoknya belajar andalkan Tuhan itu yang nomor 1. Percayalah Tuhan pasti tidak akan pernah tinggal diam. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam pikiran kita itu tergantung dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya. Ya. Contohnya ketika kita sering membaca berita-berita kriminal, bahkan mungkin sepanjang hari kita membaca berita-berita tersebut, kita pasti akan ada ketakutan, benar enggak? Ya. Kita pasti akan ada, ternyata begitu banyak kejahatan di sekitarku. Atau yang begitu saat ini mungkin setiap hari terkadang kita lakukan, kita setiap hari mungkin menonton atau menonton televisi atau membaca berita-berita gosip tentang artis setiap hari. Pasti secara tidak langsung kita akan terdorong untuk menghakimi artis-artis tersebut. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Ini realita saudara. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Ya. Banyak sekali berita-berita yang bisa membuat iman kita menjadi lemah. Banyak sekali berita-berita yang membuat kita hidup di dalam ketakutan. Ingat saudara, ini adalah kerjaan iblis. Ya. Jangan kita lebih percaya kepada berita-berita yang ada di luar dibandingkan kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Karena berita-berita di luar itu bisa membuat pikiran kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Ini yang akan terjadi kepada pikiran kita, saudara. Makanya Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita terus menjaga pikiran kita, ya. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang rohani. Seperti yang barusan kita baca di Filipi 4 ayat 8. Kita harus mendisiplinkan pikiran kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia. Pokoknya semua yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari baca dan renungkan firman Tuhan. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sediakan waktu kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Supaya iblis tidak bisa bekerja melalui pikiran kita. Ya. Saya ingatkan kepada ibu saya ketika sakit, sudah stop, gak boleh pegang HP, jangan nonton berita-berita yang bisa merusak pikiran ibu saya. Saya katakan seperti itu, karena itu pekerjaan iblis saudara, untuk senantiasa menghancurkan pikiran kita, memberikan kecemasan, memberikan kekhawatiran, memberikan ketakutan. Ya. Jadi ketika pikiran kita dipenuhi dengan berita-berita yang bisa menggoncangkan iman kita, kita harus tolak di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan terus perkatakan firman Tuhan, terus perkatakan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus pasti tidak akan meninggalkan kita dan pasti akan menggenapi janjinya buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, mulai saat ini kita tahu bahwa Allah tidak pernah lalai memeriksa hati dan pikiran kita.
Apalagi saat ini saudara, masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan selesainya. Bisa saja hal ini menggerogoti kerohanian dan semangat kita di dalam iring Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang kotor masuk di dalam hati dan pikiran kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama Kolose 3 ayat 2. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Jadi saudara, kita harus menjaga hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari bangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Dan mari kita menjalani hari-hari ini ya, dan seterusnya dengan hati dan pikiran yang tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan biarlah kita akan memuji Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Bersamamu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah sangat jelas bagi kita pagi hari ini, bahwa Tuhan mau kita menjaga hati, Tuhan mau kita menjaga pikiran kita. Apa yang sulit bagi Tuhan untuk mengubah keadaan ataupun kondisi kita, bacalah firman Tuhan. Dalam setiap kesesakan orang Israel, dalam setiap kondisi sulit bangsa yang kudus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu ada jalan keluar untuk setiap orang yang dipilihnya, mengalami kelepasan, mengalami pembebasan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pandemi yang Tuhan izinkan terjadi sebenarnya juga berbicara tentang masa-masa di mana Tuhan menguji hati dan pikiran kita. Masa-masa Tuhan sedang menampi kita, apakah sungguh hati kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sedang menguji dia di dalam perapian, supaya hati kita murni di hadapan Tuhan. Tuhan berurusan dengan hati kita, karena Tuhan terlalu gampang mengubah keadaan kita. Itu sebabnya nikmati proses ini, supaya setiap kita tampil sebagai emas, murni di dalam tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup menyediakan. Bukankah kita ada sebagaimana ada hari ini berdiri di hadapan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jangan khawatir tentang apa yang engkau makan, minum, dan pakai. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Jangan khawatir tentang kondisi yang engkau hadapi saat ini. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Jehovah Jireh. Kita punya Allah yang menyediakan segala apa yang kita perlu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan menguji hati dan pikiran kita. Biarkan Tuhan melatih kita. Sebab waktu kita di bumi ini hanya sebentar saja. Tuhan mau mempromosikan engkau untuk berada dalam kekekalan sampai kepada kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara bertekun. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Mari pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan apa yang Tuhan dapat disenangkan. Engkau bekerja, lakukan dalam kebenaran. Engkau melayani, lakukan dengan tulus hati. Engkau berusaha, lakukan dengan jujur, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Mari Bapak Ibu Saudara, pada satu ayat yang saya dapatkan dalam perenungan saya ketika firman Allah disampaikan. Firman Allah berkata dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tuhan menguji hati dan pikiran kita, supaya ketika hari itu tiba, di hati kita tidak ada yang jahat, di hati kita sudah tidak ada yang buruk. Dimurnikan dalam api penyucian Tuhan, hati kita muncul sebagaimana emas, sehingga kita menerima upah bagi orang yang setia, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Izinkan Tuhan mengambil alih kehidupan. Ambil alih Tuhan. Ambil alih kehidupanmu. Di altarmu, di altarmu.
Haleluya. Dengan jujur katakan, ku buka hati Tuhan. Untuk jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu. Terima kasih. Saya mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak. Hari ini Tuhan mengizinkan kita mendengarkan firman-Nya. Adakah sesuatu yang tidak berkenan engkau taruh dalam hatimu atau dalam pikiranmu? Tuhan berurusan dengan itu. Tuhan menguji kita. Tuhan mau itu dimurnikan. Pagi hari ini ada kesempatan kita bertemu dengan Tuhan. Mari tanggalkanlah beban dalam hatimu. Tanggalkan beban dalam pikiranmu. Allah sanggup mengubah keadaanmu, tapi Dia mau berurusan dengan hatimu. Maukah engkau jujur di hadapan Tuhan? Tuhan tahu apakah hatimu sekarang bersih atau tidak. Tuhan tahu apakah dalam hatimu ada kebencian, ataukah ada dendam, ataukah ada sakit hati, ataukah ada akar kepahitan. Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan mau membersihkan segala yang tidak benar. Tuhan mau kita menerima upah yang penuh di dalam Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Engkau bisa bersembunyi di hadapan manusia. Engkau bisa memasang muka seperti tidak terjadi apa-apa kepada setiap orang. Tapi Tuhan tahu kondisi hatimu. Apakah itu benar atau tidak benar? Apakah itu kudus ataukah tidak kudus? Maukah kau membereskannya di hadapan Tuhan hari ini? Supaya ketika engkau keluar sebagai orang yang dibenarkan. Engkau keluar sebagai orang yang dipulihkan. Engkau orang yang siap menerima berkat Tuhan yang lebih. Engkau orang yang menerima perkara yang lebih besar dari apa yang telah engkau kerjakan hari-hari ini. Tapi maukah engkau berurusan dengan Tuhan dengan hatimu dan pikiranmu? Setiap orang bertanggung jawab melakukan apa yang didengarnya. Semua akan dipertanggungjawabkan selagi masih ada waktu. Selagi kita masih bisa berseru kepada nama Yesus. Selagi masih ada kuasa tersedia dan waktu yang ada. Izinkan Tuhan membongkar hatimu. Izinkan Tuhan mengambil bagian yang pahit itu. Izinkan Tuhan menanggalkan apa yang tidak benar. Supaya engkau diberinya kasih. Supaya engkau diberinya pemulihan. Sehingga kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Hari ini, jikalau engkau mau meresponi firman Allah, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, akulah orang yang perlu dipulihkan. Akulah orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan.
Akulah orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Akulah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar kasih Tuhan. Percayalah bahwa kasih Allah akan memulihkan. Percayalah bahwa kuasa-Nya akan turun kepadamu, menaungimu, memulihkanmu dan menyembuhkanmu. Ada kuasa yang tersedia bagi orang yang berserah. Ada kuasa yang bekerja bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Berserah penuh di hadirat Tuhan. Di altarnya. Di altarnya. Mari buka hati. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau menyembuhkanmu. Kembali kepada responmu. Kembali kepada responmu. Allah memberi kehendak bebas kepadamu. Maukah engkau menggunakannya memilih seperti yang Tuhan mau? Supaya engkau keluar dari rumah Tuhan. Engkau menjadi orang yang berbeda. Engkau menjadi orang yang diperbaharui. Engkau menjadi orang yang dikasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. 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 Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada di bawah kendali Tuhan. Itu sebabnya terlalu bodoh bagi kami kalau kami tidak fokus untuk mencari Tuhan. Hari ini firman Allah sudah sangat jelas. Kami harus jaga hati, kami harus jaga pikiran. Karena Tuhan terlalu gampang mengubah kondisi kami. Tapi Tuhan mau mengurus hati dan pikiran kami. Supaya kami diperbaharui waktu demi waktu. Semakin serupa seperti Kristus. Ada upah bagi orang yang mau diuji oleh api. Ada upah bagi mereka yang mau masuk dalam perapian Tuhan. Tampil sebagai emas. Nilainya murni dan tidak bercacat celah. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Dengar apa yang dikatakan Tuhan. Sabaslah hai hambaku yang setia dan benar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kita. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Orang berlaku tidak adil kepadamu, itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Pengadilan milik Tuhan. Orang melukai hatimu, ampunilah. Hiduplah seperti biasa. Tuhan yang berurusan dengannya. Ketika engkau diperlakukan secara tidak adil, mari tetap pandang kepada Tuhan. Firman Allah berkata, ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan mengangkat engkau, ketika Tuhan mempromosikan engkau, tidak ada yang dapat menghentikannya. Itu janji Tuhan kepadamu. Itu sebabnya berjalanlah terus, berjalanlah terus, berjalanlah terus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau tampil seperti emas. Kami mau memikirkan perkara-perkara surgawi. Apa yang ada dalam tangan kami yang kami kerjakan, kami melakukannya dengan nilai-nilai yang kekal. Di dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Dalam tujuan untuk menyenangkan Tuhan dengan segala perkara. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, gesekan, ketidakadilan dan semuanya Tuhan. Tetapi kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Di mana segala sesuatu tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang telah memberkati kami pagi hari ini. Kiranya
akan senantiasa menguatkan kami dan menuntun kami kepada setiap jalan yang telah Engkau tetapkan bagi setiap kami. Tetapi hamba-Mu yang telah memberitakannya, berkati dalam pelayanan yang masa datang, berkati dalam pekerjaannya, berkati apapun yang melekat dalam dirinya, supaya kemudian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan atas segala kebenaran firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini, kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita mau di dalam segala kondisi dan situasi saat ini, kita mau tetap senantiasa menjaga hati dan pikiran kita supaya kita muncul seperti emas ataupun perak. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita katakan berkat kemurahan-Mu. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada pada bagian berdua, saya berserah. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Hanya karena oleh kasih karunia-Mu kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang sungguh penuh dengan sukacita. Hari di mana kami merayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan kiranya dari apa yang kami persembahkan, Engkau bersukacita dan berkenan, sehingga Tuhan itu boleh menjadi kesukaan kami setiap saat menghadap hadirat-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani, biar kedepannya kami semakin setia, semakin mempersembahkan yang terbaik. Tetapi jerih mereka melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul, baik itu dalam masalah kesehatan. Ada beberapa saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya oleh kuasa bilur-Mu saat ini juga turun atas kehidupan mereka. Kuasa sakit penyakit kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar kesembuhan terjadi yang datangnya daripada Tuhan, memberikan kelegaan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada di antara kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah kebutuhan sehari-hari. Pandemi corona sangat berdampak bagi kami, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Ingatkan kami untuk tidak hanya mencari Tuhan di dalam doa, tetapi kami berusaha sungguh-sungguh. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kami akan kerjakan. Dari apa yang tidak mampu kami lakukan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan pimpin kami untuk menerima penyingkapan-penyingkapan ilahi, di mana kami akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan.
Berkati setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada kuasa yang tersedia karena Roh-Mu berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, ada beberapa hal yang baik oleh karena Tuhan, sehingga sedikit demi sedikit kami boleh mengalami kelegaan. Tetapi tolong Tuhan, sempurnakanlah pekerjaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya Engkau mau mengampuni dan memulihkan negeri ini. Sembuhkanlah dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah negeri kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, supaya oleh karena-Mu mereka boleh menjadi agen pembaharuan, agen pemulihan, agen untuk menyembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami menyerahkan Mbak Menda dan Mbak Risa yang sedang hamil Tuhan. Kiranya Engkau jamah kandungan mereka. Berikan kesehatan bagi anak dan ibu. Berkati dalam proses kelahiran nanti. Berikan kelancaran dan berikan anugerah-Mu supaya apa yang mereka perlukan Engkau menyediakan dengan cara yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih. Dan jikalau sebentar kami juga akan mengembalikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami dalam persepuluhan, dan menabur dengan iman kami, dengan persembahan, dengan mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan disukakan dan pekerjaan rumah-Mu di tempat ini kemudian dapat tercukupi. Kami juga dapat bertumbuh, dapat dilayani dengan baik dan benar, menikmati segala fasilitas dengan berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan tidak akan pernah lalai dalam mencukupi kebutuhan hidup kami. Sebentar kami juga melanjutkan kerja bakti Tuhan, kalau Tuhan izinkan. Biar kami boleh bekerja bersama-sama untuk melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya berikan sukacita, berikan cuaca yang baik, berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya. Dan kemudian kami akan pulang dari rumah-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi corona ini. Dan biar kuasa-Mu menaungi kami. Kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.